Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gad Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria
mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ia berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan firman. Lanjut, Saudari Naomi, silakan. Silakan, Saudari Naomi. Suaranya belum kedengaran, Ibu Naomi. Terdengar sekarang? Ya, Sudah. terdengar. Oke, terima kasih, Pak. Saya akan membacakan 1 Korintus 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri
dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tapi kamu telah menjadi raja. Saya ulang, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya engkau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus. Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihat kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkannya kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih untuk lektor Ibu Nirliana dan Saudari Naomi. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dan tema ujian. Silakan Pastor Paul Jang. Ya, tolong ditampilkan 1 Korintus 4 ayat 5 dan 6. 5 dan 6 ya. Berbahagialah orang yang mendapat rema dari Tuhan Yesus, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan rema. Dari mana rema dapatnya? Rema dapatnya selalu dari yang tertulis ditambah dengan agape. Ya, nggak boleh meleset tuh yang tertulis dengan yang agape itu ya saudara ya. Nggak boleh meleset, karena banyak orang meleset ya. Dia dapat remanya, dapat remanya dari mana saudara? Dengar suara Tuhan. Di Alkitab nggak ditulis apa-apa saudara ya. Bahkan banyak yang ngawur-ngawur. Ya, kalau Anda ada orang dengar suara Tuhan tapi dia tidak rajin baca Alkitab, sebaiknya di afkir saudara ya.
PS, langsung singkirkan dari ini ya, dari ini ya, dari kehidupanmu, saudara. Hati-hati, hati-hati. Ya, saudara, ceritanya Paulus dengan Apolos ini, ya, bukan perseteruan, tetapi waktu itu memang terjadi beberapa penafsiran, ya. Karena ada kalau Anda baca di 1 Korintus 3-nya ya, ada golongan Petrus ya, ada golongan Yesus ya, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas itu ya, golongannya Paulus, ya, ada golongan-golongan seperti itu, saudara. Mereka semua merasa paling benar karena mereka terpengaruh dengan Yudaisme. Dalam Yudaisme itu ada, saya ini orangnya Hillel, bed of Hillel, bed of Shammai gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim, wah ini saya dari Zakaria, saya ini muridnya dari perguruannya misalnya siapa itu, Maleaki, gitu saudara. Kan itu adalah sebuah sekolah. Jadi zamannya Ezra Nehemia sampai ke bawah itu dimulainya Yudaisme dan tradisi rabinik, saudara. Di zaman itu masih ada imam-imam, tetapi tradisi rabinik itu, para rabi ini lebih berpengaruh daripada imam-imam itu sendiri. Walaupun para imam masih besar otoritasnya, tetapi rabi-rabi ini lebih otoritatif. Lebih otoritatif, saudara ya. Bahkan kalau Anda lihat, ketika bait Allah itu runtuh, ya, para rabi ini semakin luar biasa, saudara ya. Dengan tradisi Talmudnya ini ya, dengan tradisi Talmudnya. Luar biasa benar ya, saudara ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata ya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti berlaku sampai zaman dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Itu bukan berarti cuma berlaku bagi orang Kristen saja, saudara. Pada kenyataannya, maka hukum Torah itu setelah bait Allah diruntuhkan, itu benar-benar ya tidak bisa diberlakukan sepenuhnya, saudara. Hukum Torah itu 613 mitzvot itu tidak benar-benar bisa dilakukan semuanya, karena harus ada penyesuaian, penafsiran. Nah, penafsiran itu ya itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. 613 itu penafsirannya itu yang sekarang diamalkan oleh orang-orang Yahudi yang dalam rupa itu ya Midrash, Gemara, Talmud itu, saudara. Kita sendiri bagaimana? Apakah kita melakukan perjanjian lama? Enggak. Tetapi penafsiran dari perjanjian lama, yaitu perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah sebuah tafsir, sebuah Talmud dari perjanjian lama. Ya, makanya di sebelumnya 1 Korintus 2, ini kan 1 Korintus 4 kan kita baca nih ya, antara Paulus dengan Apolos. 1 Korintus 3 cerita golongan Petrus, golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Kristus, golongan Apolos. 1 Korintus 2, Paulus lagi cerita ya. Siapakah yang mengetahui Allah selain Roh Allah? Artinya Roh Allah itu diam di dalam tubuh orang-orang percaya di hari Pentakosta. Nah, itulah ya. Perjanjian baru itulah yang dimaksud Paulus ya. Para rasul inilah, pengajaran para rasul ini yang dimaksud oleh Paulus. Ada hikmat manusia. Nah, itulah hikmat para rabi-rabi. Benar-benar orang-orang pintar, saudara ya. Tetapi Paulus bilang, ini hikmat manusia, ini hikmat dari Allah. Ya. Luar biasa ya. Kalau saudara, makanya ikutin ya. Nah, semua kelas evangelis, apologetik, kita mulai masuk ke dalam pengajaran rabbinik, saudara ya. Apa yang terjadi dengan usia, saudara ya? Usia itu orang yang ingin melakukan dengan benar firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkatinya dengan luar biasa, dibuat kejayaannya luar biasa, saat itu usia menjadi sombong. Waktu dia sombong, maka dia melampaui yang tertulis aturannya, nggak boleh. Harus para imam yang mempersembahkan ukupan ke dalam ruangan Maha Kudus. Usia dia nekat mau masuk ke ruangan Maha Kudus, saudara. Dia menjadi sombong. Ya,
Dia mau melampaui yang tertulis. Dia pikir dia raja, dia bisa suka-suka, saudara. Melampaui yang tertulis. Ya. Oh, itu hati-hati saudara dengan kata melampaui yang tertulis. Ya. Kenapa saudara? Banyak orang menyepelekan yang tertulis, saudara. Banyak orang menyepelekan dengan yang tertulis. Hari ini kita lagi ribut Trinitas, Unitarian, Oneness. Semuanya melampaui yang tertulis, saudara. Tiga-tiganya. Kalau Yesusmu bukan Trinitarian, kamu tidak masuk surga. Ternyata kemarin kita cek, dia Oneness, saudara. Masuk neraka, selamat Anda masuk neraka. 90% jemaatnya Muriwali, 90% jemaatnya Daging Gadas, 90% jemaatnya orang-orang yang ngaku-ngaku Trinitas masuk neraka. Karena pasti jelasinnya dengan cara Oneness, sapelian, saudara. Karena sapelian itu adalah cara yang paling gampang. Logika yang paling gampang. Logika yang paling gampang. Bukan benar loh ya. Salah juga. Orang-orang Oneness ya ini juga sama saja, saudara, ya belagu. Ya kan? Yesus sama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Nah, kalau Yesus disalib, Yesus mati, Bapaknya ikut mati dong. Ya, saudara. Ya. Kan Yesus sama dengan Bapa, saudara. Bingung, saudara. Semua melampaui yang tertulis. Karena Yesus berkata, aku adalah Bapa. Nggak pernah berkata demikian, kan? Ya, aku dan Bapa satu. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu semua, setiap statement itu enggak terus bisa asal tafsir, asal itu. Makanya rabi saya ya, profesor saya, kamu Yunaninya di level apa? Saya gelagapan, saudara, malu saya. Makanya saya kemarin mau bikin kelas Yunani, saya nggak berani, saudara. Ya, karena level saya masih di level dasar. Bahasa Yunani bisa baca tulis, ngerti gramatikalnya, tetapi sekedar saja. Nggak boleh. Nah, kalau baca tulisan Yunani, saya lancar, langsung tak lancar, saudara. Yang baca huruf Yunani, abjad Yunani, baca tulisnya saya hafal, ya, hafal. Tetapi itu membuat saya cukup shock ya, ditanya sama profesor saya, kamu pengetahuan bahasa Yunaninya level apa? Saya bingung. Hanya kemarin saya disuruh milih disertasinya yang lebih ke pengetahuan dengan yang pustakanya pakai bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Karena saya sudah di D1 ya, saudara ya, bahasa Jerman, dan sudah bersertifikat. Itu ketika Anda mau bikin disertasi, itu penting, saudara ya. Jangan nanti Anda nafsirin omongan orang, ditafsirin hanya karena orang menafsirkan ini, terus Anda bisa ikut-ikutan nafsir begitu ya. Nggak bisa, saudara. Hanya membeo begitu tafsirannya orang, nggak bisa. Anda harus lihat bahasa aslinya. Anda harus teks aslinya. Baru Anda boleh ngomong, ayo kamu sekarang ngomong sama saya debat. Kata profesornya, kalau kamu sudah tahu teks aslinya, kamu sudah mengerti, dan memang kamu punya sertifikat dalam bahasa yang digunakan itu. Ya, kayak bahasa Jerman. Saya kalau membaca ya buku-buku saya semua bahasa Jerman, karena sebagian besar ya di UK itu ya, di UKSW itu ya, kalau ada satu dosen, kalau Anda mau bimbingan sama dosen ini, kamu harus B1 bahasa Jermannya. Karena semua teksnya itu dalam bahasa Jerman, saudara, memang. Ya. Semua pustaka, semua referensi, itu semua ada di Jerman, saudara. Makanya harus bisa bahasa Jerman. Untung saya sudah selesai B1 ya. Sudah ujian B1. Jadinya saya sudah selesai B1, jadi saya bisa boleh ikut ini ya, boleh ambil disertasi yang ini. Dan dalam bahasa Belanda. Kalau bahasa Belanda sedikit. Cuman kebetulan saya membahas Melchior Leidegger. Ingat ya, yang kelas evangelis, saya membahas Melchior Leidegger. Makanya harus pakai bahasa Belanda, saudara. Karena tulisan Melchior Leidegger kebanyakan dalam bahasa Belanda dan bahasa Latin. Silakan nih, saudara. Karena tulisannya Melchior Leidegger tentang orang Yahudi dalam bahasa Latin. Saya harus belajar bahasa Latin, saudara. Itulah yang namanya jangan melampaui yang tertulis. Sampai segitunya, saudara. Memang begitu. Paulus dia menguasai bahasa Yunani. Paulus dia menguasai Septuaginta. Paulus dia menguasai bahasa Ibrani.
Jangan melampaui yang tertulis. Yang terjadi di zaman Raja Uzia, makanya dia kena kusta. Kenapa orang kena penyakit kusta, saudara? Karena ada dosa penghakiman dan dosa kurang ajar. Ya, dosa kurang ajar. Ya. Contohnya Miriam. Ya ini ya sekedar pengetahuan ya, bukan berarti ini orang kurang ajar kena kusta. Enggak ya, tapi penafsiran orang Yahudi, mengapa ada dosa kusta? Karena dia pasti pernah kurang ajar. Ya, dia kena kurang ajar, dia durhaka. Nah, bilang anak durhaka, dia pernah durhaka kepada pemimpinnya, kepada Tuhan. Nah, disebut karena dia durhaka, makanya kena kusta, saudara. Gehasi, karena dia durhaka sama tuannya, sama Elisa, makanya dia kena kusta. Ya, Miriam juga. Uzia juga, saudara. Ya, karena dia melanggar sesuatu yang dia kurang ajar, intinya begitu ya. Makanya itu kurang ajar itu tadi ya, muncak Miriam, Gehasi, Uzia, ya, ini kena kusta. Banyak orang dihinggapi roh penghakiman karena dia pengetahuannya sedikit. Dengan pengetahuan yang cetak itu, orang-orang ini YouTuber Kristen ini, ya, belagu banget saudara ya. Sekolahnya kagak jelas, tampak muka juga kagak berani. Ya, terutama itu tadi sekolahnya nggak jelas, lalu dia ambil omongannya orang sepotong-sepotong, lalu dia hakimi orang ini dengan pengetahuan dia yang nggak jelas itu, saudara. Yang bahkan ketika dia ngomong, saya sampai enak, saudara, sampai enak kenapa? Ini orang kagak ngerti apa-apa. Yang dia ngomong itu salah semua. Secara historis juga salah semua, secara kenyataan salah semua. Lalu dia mau menghakimi. Ini kayak seperti Anda, tetangga Anda cuma lulusan TK, lalu ngajari Anda bagaimana cara membangun gedung lantai 30, saudara. Anda garu-garu kuping. Anda mau ngomong apa coba? Ngotot lagi tetanggamu. Kamu salah. Kamu ini insinyur, bukan cuma lulusan TIP, lulusan Jerman. Ya, arsitek lulusan Jerman mau diajari sama orang Indonesia yang cuma lulusan TK, tukang kuli bangunan. Diajari, kamu caranya begini, bangun ini 30. Saya pernah bangun gedung tingkat 30. Ngapain di sana? Ya, Bu, saya bangun. Padahal dia di sana cuma tukang apa, saudara? Tukang nek, ngangkutin semen. Tapi dia mau sok-sok ngajarin. Terus Anda mau ngomong apa sama dia, saudara? Ngotot galak lah, ya, bawa teman-teman, bawa gerombolannya dia yang kenek-kenek yang sama dulu bangun. Ya, ini saya dulu yang bangun 30 lantai. Si arsitek lulusan Jerman ini garu-garu, bukan garu-garu kepala lagi, garu-garu pantat, saudara. Tiba-tiba pantatnya gatal, dia bingung sih mau jawab gimana. Demo 30, dia membangun bangunan, katanya salah, yang benar yang 30 kenek ini, saudara. Ini lulusan Jerman. Arsitek, jawabannya gimana? Semua itu sudah ada SOP-nya, saudara. Kamu tahu nggak nanti kamu buang berangkalnya di mana? Kamu tahu nggak airnya ngambil di mana? Kamu tahu nggak nanti kamu harus ngurus izinnya kemana? Oh, gampang itu. Kelar nggak, saudara? Enggak. Karena ada yang tertulis, itu penting. Oh, cuma teori itu, nggak penting. Yesus saja nggak sekolah. Nah itu, saudara. Yesus nggak sekolah. Gimana kemudian orang-orang memanggil dia rabai? Rabai itu bukan kayak ustadz, asal ada keluar-keluar dipanggil ustadz. Anda pikir terus Anda keluar-keluar, Anda bisa dipanggil pendeta begitu. Ya, saudara, pendeta itu sebetulnya dia harus sekolah. Cuman kalau di GBI kan nggak perlu sekolah, saudara. Yang penting Anda punya duit. Ya kan? Di gereja karismatik kan yang penting Anda punya duit, Anda dirikan jemaat kan, Anda dipanggil pendeta. Ya, dan ditabiskan jadi pendeta. Ya kan? Makanya kebanyakan yang tukang-tukang bikin masalah ya orang-orang gereja karismatik ini yang sok-sokan Trinitas, sok-sokan tahu ini, saudara. Semua sama saja, mereka saling membahas satu sama lain, saksi Yehova yang Unitarian, merasa pinter, nggak ada ilmu, lalu Anda mau sok-sokan menghakimi orang lain sesat. Tapi mudah-mudahan dalam komunitas kita jangan sampai begitu, saudara ya. Ini benar-benar, saudara ya.
Kenapa saudara? Karena tadi ya, hati-hati jangan sampai dimurka oleh Tuhan tadi ayat 5 ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau Anda lihat ayat 6-nya ya aku saudara kata-katanya aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ya, karena kamu supaya dari teladan kami belajar, artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Pesyat. Ya, ini pengajaran rabbinik banget saudara, Yahudi banget. Pesyat, ya, supaya jangan ada di antara kamu yang sombong, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Anda pikir Anda pintar, itu yang kadang bikin kita garu-garu pantat itu saudara ya. Ini orang nggak jelas, tampak muka aja nggak berani, koarnya tuh lancang banget, ngomong aja belepotan. Sama si bom lagi ngaku-ngaku bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya bingung saudara. Saya bingung, bom ngakunya lebih bahasa Inggris dari saya. Ada orang bingung saudara. Nah itu saudara ya. Kan bingung. Istri saya itu guru bahasa Inggris, nggak pernah ngaku bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya loh saudara. Istri saya itu guru bahasa Inggris dan sertifikatnya diakui di Belanda. Nggak pernah ngaku-ngaku lebih pinter bahasa Inggrisnya daripada saya. Ya, saudara. Beneran saudara ya, beneran. Nah, itu ya karena menyombongkan diri, beda ilmu. Apolos ini pernah dimuridkan sama Aquila ya, Priscilla dan Aquila dipanggil waktu masuk Korintus. Waktu masuk Korintus, ya, Apolos ini wah hantam semua, saudara, diajar semua. Apolos ini adalah apologet jalanan, saudara. Dia belajar apologet tanpa sekolah. Ya, dia belajar semua, ya, dia belajar sendiri semuanya. Nah, tetapi waktu dia belajar, banyak hal yang nggak pas. Benar bacaannya, tapi waktu menggabungkannya salah. Makanya Paulus nyuruh Priscilla dan Aquila mendidik Apolos. Tetapi yang namanya orang begini kan susah, saudara ya. Tapi mereka Apolos sama Paulus bisa sepakat ya. Coba lihat saudara di ayat yang ke-8 ya. Bagus ini ya saudara ya, ayat 8 ini. Oh, jangan ayat 8, jangan. Ayat yang ke-9 ya, 9. Jangan. Kita lanjut 11 saja langsung. Supaya jangan kelamaan. 11 ya. 11. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Hanya malah mengasak Agustan, saudara ya. Diberkati. Dia mau bertobat, dia mau bertobat. Kalau malah caci maki, malah didoain yang buruk. Nah itu karena Anda punya cetek, ilmunya Anda cetek. Dari situ kan kita ngerti bahwa ilmumu itu cetek, saudara. Ya, lihat ya. Kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran segala sesuatu sampai pada saat ini. Rasul Paulus itu dia adalah murid terbaiknya Gamaliel dari perguruannya Hillel, saudara. Dia anggota Sanhedrin yang paling muda, dia seorang Farisi yang paling radikal, saudara. Dia ngomong, dia sama dengan kotoran. Jadi, saudara, ini hebat sekali ini Rasul Paulus ini, saudara ya. Dia berdebat, dia berapologia dengan gigi, saudara, nggak main-main, saudara. Dia pengetahuannya dia nggak main-main ya. Lihat, saudara ya. Ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu. Ya, ditegur bukannya nggak terima, saudara ya. Ngomongin saya sombong lah, saya bingung, saudara. Malah ngatain saya yang sombong lah. Nah itu ya, saudara. Orang sombong ngatain orang sombong, siapa yang sombong? Jadi bingung, saudara ya. Sebab
Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Saya bukan bapaknya mereka ya, saudara. Jadi saya juga bodo amat ya. Tapi Anda, saya yang membapaki Anda di sini. Sebagai gembala, saya menasihati Anda. Jangan ikut-ikutan, Anda menyesatkan Trinitas, Unitarian, ya dan segala macam. Karena ciri khas kamu pengikut Kristus, ya ciri khas kamu pengikut Kristus itu bukan yang tari-tarian itu. Tetapi apa? Kalau kamu hidup saling mengasihi, Yohanes 13 ayat 34-35. Dan yang paling penting itu adalah buahnya. Setelah kamu ada belajar Yohanes 13 ayat 34-35, lihat buahnya apa? Buah pekerjaan tanganmu, ya, bukan cuma buat bacotmu, saudara. Bukan buah bacotmu. Yang di Amerika itu ya maki-maki saya dengan sekuat tenaga ya saudara ya. Bukan buah bacotmu saudara, tapi buah hasil dampaknya hidup kamu saudara. Bagi keluargamu, bagi komunitas, bagi apalagi kotamu, bagi bangsa saudara. Ya. Terakhir saudara ya, lihat ini saudara ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Berani nggak kamu ngomong sama orang-orang itu, turutilah teladanku seperti aku menuruti teladan Kristus. Saya berkali-kali ngomong sama Anda, turutilah teladanku seperti aku telah menuruti teladan Kristus. Iya saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pengajar, seorang gembala, seorang pemimpin, seorang ayah, ya, harus berani ngomong, turutilah teladanku seperti aku turuti teladan Kristus. Saya berani ngomong sama anak saya, turuti teladan papamu seperti papamu ikut teladan Kristus. Anda berani ngomong gitu nggak sama anak-anakmu, saudara? Harus berani ngomong, dan anakmu tahu, firm. Jemaatmu harus tahu, firm. Ya. Tetapi banyak orang mau coba memframing, oh kamu harusnya begini. Ada orang ngirimin saya ayat yang ngetes, coba Pak ini artinya apa ayatnya. Ini ngajarin kita bagaimana mempraktekkan kasih saudara. Padahal dia memalak saya saudara, memalak minta duitnya. Ngerti saudara ya? Orang kalau sudah mengerti dia di dalam Tuhan, dia tahu harus bagaimana. Dia tidak takut, dia nggak grogi kalau lagi di framing sama orang, tenang aja. Hari-hari ini banyak orang sedang memframing komunitas kita. Ya, coba lihat 2 tahun komunitas kita di framing. Ya, 2 bulan sempat viewer turun. Bukan karena framingan itu, bukan karena saya di Israel, saudara. 2 bulan saya memang nggak konsen, nggak tak urusin ya, memang karena saya sibuk sekali. Saya sibuk harus ngatur semuanya ya. Sampai saya invest ya, kita beli mobil di sana supaya saya nggak tergantung sama orang ya. Supaya saya bisa jalan kemana-mana, mobil ini ya, mobil tua, tapi masih bagus ya, masih bagus banget. Banyak kayak mobil perang saudara ya, jadi orang kalau ke Palestina kalau ditembakin peluru ya memang sudah bolong-bolong mobilnya saudara. Sampai saya kalau mau ke bengkel, orang bengkelnya malas, padahal itu mobilnya mesinnya masih bagus banget ya. Setelah saya ketemu sama orang yang cocok, ya Tuhan pertemukan ya sama orang-orang yang baik ya, yang mau service maintenance ya. Karena mobilnya nggak rusak seperti, cuman bodinya kayak mobil tempur memang, saudara. Saya sengaja cari mobil yang murah. Saya nggak penting bodinya, yang penting jalan ngebut, jalan tol nggak mogok, karena panas sekitar 45 derajat Celcius kalau lagi di ini ya saudara ya, di jalan tol itu bisa 40, 45 ya. Sampai itu cat-catnya itu pada melutuk, itu yang mobil di Israel itu, mobil di Arab itu catnya pada melutuk ya saudara ya. Saya baru ngerti kalau dibilang mobil meleleh itu meleleh beneran itu saudara ya. Saya baru ngerti itu. Jangan melampaui yang tertulis, kamu belajar. Belajar sesuai dengan tertulis. Dan yang paling penting adalah apa? Buahnya saudara. Kalau orang terbiasa melampaui yang tertulis, lalu dia bisa asumsi sana liar pikirannya ke sana kemari, jadilah dia sombong, saudara. Dia jadi sombong karena mulai dari dia berasumsi liar, lalu dia pikir dia yang paling benar, apalagi disorakin sama pendukungnya, kemudian wah itu. Tetap kita live viewer paling banyak, saudara. Live viewer kita tetap paling banyak, donasi kita paling banyak.
Ya, sombong bukan. Orang mau gembosin kita, nggak bisa, saudara. Kita boleh ngalami stuck beberapa saat, tapi tetap naik lagi. Ya, boleh orang ya. Orang selama saya 2 bulan tidak concern, orang kerjain kita banyak ya, saudara ya. Nggak apa-apa, saya diamkan sengaja. Karena sambil itu saya juga sedang melakukan perubahan-perubahan. Jangan melampaui yang tertulis supaya kamu jangan sombong. Ya, Tuhan Yesus memberkati.